Ya teman-teman, kembali sama saya. Di sini saya akan membuat racikan PC yang dimana gaming Assassin's Creed semua serinya. Dan serinya itu ada banyak ya. Kita bisa cek di sini ya, di Steamnya ini. Yang dimana ada Assassin's Creed 2, Revelation 3, dan juga Liberation, Freedom Cry, Black Flag, Unity, dan Rogue, dan juga Syndicate, dan juga yang lainnya mungkin ada juga ya. Tapi aku juga nggak pernah main game ini. Kita akan memainkan game ini untuk serinya ini, yang dimana minimum requirement. Dan di sini saya patokannya menggunakan ini ya, menggunakan dari Steam lah. Ini sistem minimum requirement. Di sini minimumnya, di sini rekomennya. Ini dari Steam. Di sini saya akan meracik untuk minimumnya ini ya, yang dimana lebih dari minimum maupun sama. Kecuali yang ini ya, Ryzen 3 1200, saya tuh menggunakan ini sama ya, sama di dalam minimum requirementnya, tidak di atasnya sedikit, supaya harganya lebih murah lah. Kalau Ryzen 3 1200 lawan Core i5 2400 ya lebih bagus Ryzen 3 1200 lah. Di sini saya akan menggunakan patokan ini dari segi semuanya lah, prosesor dan juga VGA dan juga yang lain-lainnya. Di sini saya akan membuat racikan PC dengan harga 5,5 juta lah, ya 5,5 juta lah. Pas bisa kurang bisa lebih, kayaknya kurang sedikit sih. Seperti itu, dan sebelum saya lanjutkan jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja. Yang pertama yaitu kita menggunakan Ryzen 3 1204 core 3,1 GHz ini ya, turbo 3,4 GHz. Dan juga TDP-nya 65 watt. Anda bisa beli Tekno komputer dengan harga 795.000. Ini barangnya bekas ya, bukan baru ya, ini bekas. Kenapa saya tidak pilih barang baru? Karena barangnya ini kayaknya sudah discontinue ya kalau nggak salah ya. Dan juga ini juga sangat jarang untuk ditemui karena seri lama, seri generasi pertama untuk Ryzen. Dan juga di sini bekas tanpa HSF. Di sini kondisinya ya kayaknya normal-normal aja sih kalau menurut saya. Kondisi second dan juga tes lancar normal. Dan juga tambahan di sini tuh saya tanpa sponsor dari Tokopedia maupun dari tokonya ini. Saya tuh mencari harganya murah di Tokopedia dan barangnya ready stock. Seperti itu, dan kita lanjutkan saja. Di sini dari segi diskusinya kita cek. Saya percepat aja lah supaya tidak lama-lama. 18 Maret dia itu ready atau tidak? Ready lah 18 Maret, berarti sekitar setengah bulan yang lalu. Berarti ya 20 hari yang lalu lah. Maaf karena ada suara motor-motor karena ya sebelah saya tuh jalan ya. Di sini barangnya kalau kira-kira ready lah. Kalau tidak ready silahkan kalian beli di toko lainnya. Kurang lebih harganya sama lah, 800.000 lah seperti itu. Dan kenapa saya menggunakan Ryzen 3 1200 untuk minimum requirement? Karena di sini kan ya 1200 lah, atau Intel i5 2400. Jadi ya saya lebih memilih Ryzen 3 1200. Kalau setaranya Ryzen 3 1200 sih ya kayaknya seri Coffee kalau di bawahnya seri 7000-an lah. Seperti itu, dan kita lanjutkan saja dari segi mobonya. Mobo saya menggunakan mobo yang sangat murah sekali dan juga terkenal lah untuk kalangan Kerehore, ASRock A320 MHDV. Harganya 690.000. Ini tuh barangnya baru ya. Ini baru. Di sini saya menggunakan ini karena harganya sangat murah sekali. Anda bisa beli di Host Gamer ini. Dan penampakan mobonya seperti ini. Ini tuh standar biasa-biasa aja sih. Tapi ini sudah support M.2 di sininya. Berbeda dengan mobo lainnya seperti mobo Intel, dia tuh biasanya belum support. Kalau harganya segini ya untuk mobonya. Di sini semua ini gambarnya. Di sini Anda bisa mengoceh sampai 3200 nih. Anda bisa mengoceh menggunakan ini. Untuk serinya A320M dia itu hanya bisa mengoceh memori RAM. Kalau prosesor dia itu tidak bisa. Kalau ingin prosesor silahkan cari yang 350 atau X370 atau 450 dan juga di atasnya lagi. Seperti itu. Di sini barangnya kita cek diskusi terakhir 7 November ini tuh ready. 7 November berarti ya 20 hari yang lalu lah kira-kira seperti itu. Di sini yang terakhir ulasannya 3 hari yang lalu, hari ini dia tuh ada. Berarti kalau menurutku ini tuh ready ya barangnya. Dan kita lanjutkan saja ke ini, Apacer RAM. Di sini saya menggunakan Apacer Panther Golden 8GB dual kit. Bukan dual kit sih, 2x4 lah. 8 kit lah seperti itu. Kecepatannya 2666. Harganya ini mumpung agaknya naik sedikit lah, harganya lah 685.000 karena dolar naik, jadi harganya naik sedikit. RAM-nya Apacer berwarna emas lah, tapi ini cocok sih untuk emas-emasan. Di sini menambahkannya, yang penting ada heatsinknya untuk mengoceh supaya lebih dingin. Dan di sini Anda bisa beli di Host Gamer lagi di Kota Malang ya ini ya, karena barangnya ready dan juga harganya murah sih kalau di sini. Kalau bisa kalian bisa cari di toko lainnya dengan harga yang kurang lebih sama lah. Bebas untuk kalian di Tokopedia, Shopee dan juga Bukalapak, yang penting ada gratis ongkirnya. Seperti itu. Di sini speknya semua CL16. Memorinya paling random ya, ada Hynix, Micron dan juga Samsung.
kalau menurutku sih random. Diskusi terakhir kita cek dia tuh 7 Maret, dia tuh ya sekitar 20 hari yang lalu lah. Di sini juga dari segi ulasannya kita cek 3 minggu yang lalu ya. Kalau menurutku sampai sekarang sih ready ya. Kalau tidak ready silahkan cari toko lainnya, kurang lebih harganya sama lah. Seperti itu, dan kita lanjutkan saja ke VGA. VGA saya menggunakan RX 570 4GB Phantom Gaming yang mereknya ASRock. Karena untuk ketersediaan tuh yang banyak itu ya mereknya ASRock lah. Untuk merek yang lainnya dia tuh kadang ada kadang tidak. Di sini dual fan, harganya 2 juta. Anda bisa beli di CHND Collection di Jakarta Utara. Ini harganya sangat murah karena untuk cari harga yang baru itu sangat susah sekali di Tokopedia maupun merek Sapir dan juga merek yang lainnya. Kalau bisa cari bekas karena untuk menghemat budget. Kalau bekas paling harganya 1 jutaan lebih sedikit lah, tidak sampai 1,5 juta. Jadi Anda bisa menghemat 1 juta kurang lah. Kalau bisa cari barang bekas yang bagus lah dan juga terpercaya untuk sellernya supaya lebih dikasih garansinya. Di sini speknya untuk pemain game Assassin's Creed yang ini semua sih ya bisa sih, tapi tergantung settingannya ya, low atau medium. Ya yang penting bisa sampai 60 fps atau lebih ya, tergantung dari settingan kalian. Kalau menurutku untuk minimum requirement untuk menggunakan ini dia tuh sangat sanggup sekali ya. Dan kita cek dari segi ulasannya atau diskusinya, diskusi terakhir dia tuh barangnya 29 Maret belum dibalas, 28 Maret dibalas, berarti sekitar 3 hari yang lalu, berarti itu ready merek ASRock ya ready. Ulasan 1 minggu yang lalu, berarti kalau menurutku ini barangnya ready ya. Harganya kayak naik sedikit ya untuk RX 570 kalau nggak salah ya, seperti itu. Kalau nggak ya turun atau nggak sama lah, aku juga lupa untuk sharingnya ini harganya naik atau turun. Dan kita lanjutkan saja ke power supply. Power supply saya menggunakan Aerocool Lux RGB 550W 80 plus bronze. Harganya 465.000 dan Anda bisa beli di DEXT Semarang, di kota Semarang. Kenapa saya pilih ini? Karena itu sangat menarik sih dari segi RGB-nya di bagian samping supaya lebih bisa menyala-nyala atau pamer lah. Tetapi dari segi kualitasnya ini adalah 80 plus bronze dan juga harganya sangat murah sekali, 550 watt. Jika dibandingkan dengan yang MW450 Cooler Master dia itu lebih mahal meskipun 450 watt. Tetapi ini untuk mengangkat RX 570 dan juga prosesornya menurutku ya sanggup-sanggup aja, kecuali kalau kalian mengganti RX 580 atau di atasnya, saya sarankan untuk mengganti power supply-nya ini yang lebih bagus seperti Cooler Master, Big White, Corsair dan juga yang lainnya lah, yang bagus, atau Seasonic dan juga yang lainnya lah. Yang penting yang lebih bagus jika kalian menggunakan RX 580 atau GTX 1070 ke atas lah. Seperti itu. Di sini sudah 80 plus ground dan juga ada RGB-nya, speknya ada di sini semua, Anda bisa cek lah di sini semua. Garansinya kita cek. Garansinya mana ya? Nggak tahu sih ada apa enggak. Yang penting ada lah. Tapi ya tidak tahu berapa tahun di sini. Tidak ada tulisan berapa tahun garansinya. Anda bisa cek aja atau tanya saja lah di diskusi untuk tokonya ini. Garansi paling ya 3 tahun atau 5 tahun sih kalau power supply. Karena untuk meyakinkan lah. Seperti itu, dan kita lanjutkan saja dari segi diskusinya. Kita cek ini terakhir 22 Maret dia tuh ready. 22 Maret ya seminggu yang lalu lah, seminggu hampir 2 minggu ya, 1,5 minggu 10 hari yang lalu lah. Dari segi ulasannya kita cek dia tuh terakhir 6 hari yang lalu ya, seminggu yang lalu. Seperti ini contohnya, ada RGB di bagian bawah kalau kalian menggunakan power supply cover di casingnya, sangat menarik lah kalau dilihat lah. Seperti itu, dan kita lanjutkan saja dari segi ini SSD Adata ini ya, harganya masih normal sih kalau menurutku, M.2 120GB. Anda bisa beli di VG.com di Jakarta Pusat ya, ini ya Adata. Ini yang 120GB bukan yang 480 ya, meskipun gambarnya 480. Di sini ya seperti inilah garansinya, dia tuh nggak ada tulisan garansinya ya berapa tahun. Tetapi ini barangnya ready atau tidak kita cek aja. Terakhir saya lihat tuh ready ya, 27 Maret ready 2 ready. Jadi 28 Maret ini ya, berarti ini tuh barangnya ready. Karena SSD NVMe maupun SSD yang SATA itu dia tuh harganya naik semua. Tetapi untuk yang ini kenapa harganya murah nggak tahu ya, harganya masih normal sih. Kalau bisa kalian cepet-cepetan untuk membeli ini ya, karena takutnya sih barangnya habis dan juga barangnya harganya naik. Kalau menurutku seperti itu. Speknya dia tuh 550 membaca, 510 menulis. Ini sudah bagus kalau menurutku jika dibandingkan dengan merek yang lainnya. Dan seperti itu, kita lanjutkan saja ke harddisk. Harddisk di sini saya menggunakan ini harddisk PC WD Blue 500GB
150.000. Ini tuh barangnya bekas ya, bukan baru ya. Ya rasanya sih rasa-rasa baru sih, tetapi kalau menurutku ini tuh bekas. Tidak ada harddisk baru setengah tera dengan harga segini ya. Kalau menurutku ini tuh bekas, tetapi barangnya sih bagus sih kalau menurutku. Dikarenakan saya tuh juga pernah beli dan juga barangnya sampai sekarang dia tuh masih bagus. Yang penting sudah dicek di HD Sentinel ini ya, Sentinel 100%, 100%, performa 100% semua. Barang oke, no bad sector, dan seperti ini, garansi 1 tahun dari distributornya. Kalau misal barangnya rusak, Anda bisa klaim di S Komputer. Ini juga terpercaya sih karena sudah diamond di sini. Anda bisa beli di sini ya, di S Komputer di Tangerang. Barangnya ready stock, silahkan beli aja sih. Dari segi tulisannya ini ya, kita cek dari segi ini diskusinya. Di sini barangnya kita cek ready-nya atas 4 menit yang lalu ready. Berarti ini tanggal 31 berarti ready. Dan juga dari segi ulasannya kita cek dia tuh 2 hari yang lalu ready ya. Dari segi bintangnya lah, dari segi bintangnya kita cek dari mana ini, bintang 5 111, bintang 46, bintang 32, bintang 21, bintang 12. Berarti jika disimpulkan rata-rata dia tuh bagus. Kalau misal rusak seperti contohnya ini bintang 2 ini, silahkan klaim garansi. Untuk barangnya semuanya ini barang WD atau siket, saya juga nggak tahu sih, kayaknya random ya. Kalau nggak ya WD semua sih. Ada WD green, WD blue, dan juga yang lainnya. Ya yang penting bagus lah. Seperti contohnya ini sudah dicek perfect 100%. Nih. Seperti itu Anda bisa beli di sini ya. Nggak usah beli yang mahal-mahal lah. Kalau menurutku lebih baik beli ini jika dibandingkan beli yang baru. Kita lanjutkan saja ke ini. LC Fan Processor TBF100 ini ya, RGB cooler, ini yang ada RGB-nya. Kalau menurutku sih bebas ya untuk kalian ya. Mau membeli ini atau membeli yang lainnya silahkan. Harganya 84.000. Kalau menurutku sih performanya sama seperti prosesor bawaan dari Ryzen sih kalau menurutku. Karena di sini tidak ada HSF-nya ya. Jadi saya membeli ini buat tambahan, harganya 84.000. Anda bisa beli di Candy Computer di Jakarta Barat. Dan di sini sudah support Intel dan juga AMD untuk semuanya ya. Dan juga ada RGB-nya yang paling menarik. Di sini semua speknya Anda bisa cek semuanya di sini. Diskusinya terakhir kita cek ini 29 Maret 2 hari yang lalu ready ya. Jadi barangnya ready, dari segi ulasan dia tuh ready lah. Contohnya seperti ini untuk menghiasi casing kalian lah seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke casing. Casing saya menggunakan Cube Gaming Navala yang dimana ini ada kayak RGB strip di bagian depannya dan juga ada power supply cover dan juga ini ada tempered glassnya. Menurutku ini tuh sangat bagus sekali dan juga ya gaming gitulah. Dan di sini juga ada kabel manajemennya. Di sini speknya semua Anda bisa cek di sini ya, speknya semua. Harganya 320.000 dan Anda bisa beli di Enter Computer Official kalau kalian di daerah Jakarta. Kalau di luar Jakarta silahkan beli di daerah kalian dengan harga yang kurang lebih sama lah. Di sini beratnya 15 kg, kalau ditambah untuk ongkirnya sih jadi harganya sih kira-kira 320 tambah 250 lah, jadi ya 500-an lah. Kalau bisa cari di daerah kalian dengan merek yang sama atau casing yang sama dengan harga yang lebih sedikit nggak masalah sih. Syukur-syukur dapat harga yang sama lah. Seperti itu. Untuk saya sarankan untuk beli di daerah kalian ya. Ini semua speknya. Di sini diskusinya dia tuh kita cek ready 22 Maret tanpa power supply ya. Dan juga di sini barangnya ready kalau menurutku 3 minggu yang lalu ready. Ini contohnya. Kalau bisa beli di daerah kalian, jangan beli online karena ongkirnya sangat berat sekali. Seperti itu semua dan total dari semua ini yaitu kita cek di sini. Di sini nih. Totalnya dari segi AMD prosesor, MUBO, RAM dan juga VGA, power supply, SSD, hard disk dan juga fan processor, casing totalnya yaitu 5.459.000 ini semua ya totalnya. Dan juga kalian tidak bisa jasa rakit dan juga install OS, silahkan bawa ke toko komputer terdekat kalian. Paling nambah 50 sampai 100.000 jadinya totalnya nih 5,59.000 maupun 5,575.000. Dan juga catatan itu harga belum masuk ongkir. Kalau bisa cari gratis ongkir di Tokopedia, Bukalapak maupun di Shopee. Ya bebas untuk kalian, yang penting cari harganya yang murah dan juga ada gratis ongkirnya seperti contoh ini. Dan juga tambahan jangan cari di satu toko ya. Kalau misal ada satu toko yang menjual ini semua, paling harganya sih sekitar 6 sampai 7 jutaan seperti itu. Dan juga tambahan carilah cashback supaya lebih meringankan. Kalau pakai cashback paling harganya 5 juta pas lah, ya 5 juta lebih sedikit lah. Kalau bisa cari di online semua, lalu dibawa semua digabungkan menjadi satu, lalu dirakit di toko terdekat kalian kalau kalian tidak bisa rakit, dan juga install OS lah. Seperti itu dan sekian dari saya. Ini adalah racikan PC untuk minimum requirement untuk game Assassin's Creed
Assassin's Creed semua sih, semua serinya untuk minimum recruitment ya. Tergantung settingan kalian mau di low atau medium untuk minimum ya. Yang penting dapat FPS 60 lah, itu sudah sangat nyaman untuk di mata. Seperti itu, dan sekian dari saya, dan juga jangan lupa like dan subscribe karena dengan video lainnya mengenai rakit PC Intel, AMD dan juga gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ya teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.